Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Srimad Bhagavatam, Skanda 1, Bab 3, Sloka 5. Krishna adalah sumber segala inkarnasi. Pada Anda yang ingin mengikuti pembacaan Srimad Bhagavatam ini, slokanya saya cantumkan di deskripsi. Mari kita baca bersama-sama. Etanana wataranang nidhanang bijam avyayam yasyam samsena srijante dewa tiryan naradayaha. Artinya, bentuk tersebut, manifestasi kedua dari Purusa, adalah sumber dan benih yang tidak dapat dimusnahkan dari beraneka inkarnasi di dalam alam semesta. Berbagai makhluk hidup, misalnya dewa, manusia, dan lain-lain, diciptakan dari butir-butir dan bagian-bagian bentuk tersebut. Penjelasan: sesudah Purusa menciptakan banyak alam semesta yang jumlahnya tidak terhingga di dalam Mahatattva, dia kemudian memasuki semua alam semesta itu sebagai Purusa yang kedua. Ketika Purusa melihat hanya ada kegelapan dan ruang kosong belaka di dalam alam semesta dan tanpa sandaran, dia mengisi setengah alam semesta dengan keringatnya sendiri dan berbaring di atas air tersebut. Air ini disebut Garbhodhaka. Kemudian dari pusar Purusa tumbuhlah tangkai bunga Padma. Brahma, insinyur utama dalam rencana jagat, dilahirkan di atas kelopak-kelopak bunga tersebut. Brahma menjadi insinyur alam semesta, dan Tuhan sendiri mengurus pemeliharaan alam semesta sebagai Vishnu. Brahma diciptakan dari Rajoguna dalam Prakriti atau sifat nafsu di alam materi, dan Vishnu menjadi penguasa sifat-sifat kebaikan. Oleh karena Vishnu melampaui sifat-sifat alam, dia selalu terpisah dari segala rasa sayang yang bersifat material atau duniawi. Hal ini sudah dijelaskan Rudra. Rudra atau Shiva, penguasa sifat kebodohan atau kegelapan, muncul dari Brahma. Rudra meleburkan seluruh ciptaan atas kehendak Tuhan. Oleh karena itu, ketiga personalitas tersebut, yakni Brahma, Vishnu, dan Shiva, adalah inkarnasi-inkarnasi dari Garbhodaka si Vishnu. Dari Brahma, dewa-dewa lain seperti Daksha, Marici, Manu, dan banyak dewa lainnya menjelma dari Brahma untuk menghasilkan entitas-entitas hidup di alam semesta material. Garbhodaka si Vishnu dipuji dalam Weda dengan doa-doa pujian Garbhastuti yang mulai dengan gambaran tentang Tuhan sebagai yang mempunyai beribu-ribu kepala dan sebagainya. Garbhodaka si Vishnu adalah penguasa alam semesta. Walaupun dia tampak berbaring di dalam alam semesta, dia selalu bersifat transendental atau rohani. Hal ini juga telah dijelaskan. Vishnu sebagai bagian yang berkuasa penuh dari Garbhodaka si Vishnu adalah roh utama kehidupan jagat raya, dan dia dikenal sebagai pemelihara alam semesta atau Kshirodaka si Vishnu. Tiga ciri Purusa yang asli dipahami dengan cara yang diuraikan di atas. Semua inkarnasi di dalam alam semesta berasal dari Kshirodaka si Vishnu tersebut. Dalam 1000 tahun yang berbeda, ada berbagai inkarnasi yang jumlahnya tidak terbatas. Meski beberapa di antaranya sangat mengemuka, misalnya Matsya, Kurma, Waraha, Rama, Narsimha, Wamana, dan banyak inkarnasi lainnya. Inkarnasi-inkarnasi tersebut disebut inkarnasi-inkarnasi lila atau kegiatan-kegiatan Tuhan yang memikat. Kemudian ada inkarnasi sifat seperti Brahma, Vishnu, dan Shiva atau Rudra yang berkuasa atas berbagai sifat alam. Sri Vishnu tidak berbeda dari personalitas Tuhan Yang Maha Esa. Dewa Shiva berada dalam kedudukan pertengahan antara personalitas Tuhan Yang Maha Esa dan entitas hidup atau para jiwa. Brahma selalu seorang jiwa tatwa, makhluk hidup tertinggi yang paling saleh atau penyembah Tuhan yang paling mulia. Diberikan kekuasaan dengan kekuatan Tuhan untuk menciptakan, dan beliau dijuluki Brahma. Kekuatan beliau diibaratkan kekuatan matahari yang dipantulkan pada batu permata dan berlian. Apabila tidak ada makhluk seperti itu untuk memegang jabatan Brahma, maka Tuhan sendiri menjadi seorang Brahma dan memangku jabatan tersebut. Dewa Shiva bukan makhluk hidup biasa. Beliau adalah bagian yang berkuasa penuh dari Tuhan. Tetapi karena Dewa Shiva berhubungan langsung dengan alam material,
kedudukan beliau tidak persis sama seperti kedudukan transendental Tuhan Sri Vishnu. Perbedaan tersebut bagaikan perbedaan antara susu dan yogurt. Yogurt atau susu asam tidak mengandung bahan yang lain selain susu, namun tidak dapat digunakan sebagai pengganti susu. Inkarnasi berikutnya adalah para Manu. Selama kurun waktu 1 hari bagi Brahma, yang diperhitungkan sama dengan 4.300.000 kali 1000 tahun matahari kita. Ada 14 Manu. Karena itu ada 420 Manu dalam 1 bulan bagi Brahma dan 5040 Manu dalam 1 tahun bagi Brahma. Brahma hidup selama 100 tahun menurut waktu beliau. Karena itu ada 5040 kali 100 atau 504.000 Manu selama durasi kehidupan Brahma. Jumlah alam semesta tidak terhingga dengan seorang Brahma di dalam tiap-tiap alam semesta tersebut, dan semuanya diciptakan dan dileburkan selama waktu 1 kali Purusa bernapas. Jadi kita hanya dapat membayangkan berapa juta Manu selama 1 kali Purusa menarik napas. Para Manu yang terkemuka di alam semesta ini adalah sebagai berikut: Yagya sebagai Swayambua Manu, Wibhu sebagai Swarocisa Manu, Satyasena sebagai Utama Manu, Hari sebagai Tamasha Manu, Wekuntha sebagai Raiwata Manu, Ajita sebagai Caksusa Manu, Wamana sebagai Waiwaswata Manu. Jadi zaman sekarang ini, di era sekarang ini, Manunya itu Waiwaswata Manu. Sarwa Bhauma sebagai Sawarni Manu, Rasaba sebagai Daksa Swarni Manu, Wiswaksena sebagai Brahma Sawarni Manu, Dharma Setu sebagai Dharma Sawarni Manu, Sudhama sebagai Rudra Sawari Manu, Yogeshwara sebagai Dewa Sawami Manu, dan Brihat Banu sebagai Indra Sawarni Manu. Inilah nama-nama dari 14 Manu selama 4.300.000 tahun matahari sebagaimana diuraikan di atas. Kemudian ada para Yugawatara atau penyelesaian dari setiap 1000 tahun. 4 yuga bernama Satya Yuga, Treta Yuga, Dwapara Yuga, dan Kali Yuga. Inkarnasi-inkarnasi pada masing-masing yuga memiliki warna. Warna tersebut adalah putih, merah, hitam, dan kuning emas. Sri Krishna muncul dengan warna hitam pada Dwapara Yuga, sedangkan Sri Krishna Chaitanya muncul pada Kali Yuga dengan warna kuning emas. Selain semua inkarnasi-inkarnasi langsung, ada pula inkarnasi yang dikuasakan yang jumlahnya tak terhitung. Inkarnasi-inkarnasi itu juga disebutkan dalam kitab-kitab suci. Inkarnasi-inkarnasi tersebut dikuasakan secara langsung dan tak langsung. Apabila inkarnasi ini dikuasakan secara langsung, maka disebutkan titisan atau inkarnasi. Tetapi apabila dikuasakan secara tidak langsung, maka disebut wibhuti. Kumara bersaudara, Narada, Prithu, Sesa, Ananta, dan lainnya adalah inkarnasi-inkarnasi yang dikuasakan secara langsung. Para wibhuti diuraikan dengan jelas sekali dalam Bhagavad Gita dalam bab yang berjudul Wibhuti Yoga. Beraneka jenis inkarnasi tersebut bersumber dari Garbhodakasi Vishnu. Selanjutnya, sloka 6. Sa ewa pratamang dewaha kaumarang sargam ashritaha cacara duscarang brahma brahmacaryam akanditam. Ketika baru mulai pada awal ciptaan ada 4 putra Brahma yang tidak menikah, Kumara bersaudara. Mereka mantap dalam sumpah untuk tidak menikah dan menjalankan pertapaan keras untuk menginsapi kebenaran mutlak. Penjelasan: ciptaan dunia material diwujudkan, dipelihara, kemudian dileburkan dalam durasi waktu tertentu. Jadi terdapat berbagai nama ciptaan-ciptaan menurut berbagai jenis Brahma, ayah para entitas hidup di dunia. Kumara bersaudara, sebagaimana disebutkan di atas, muncul selama ciptaan dunia material yang disebut ciptaan Kumara. Mereka menjalankan pertapaan ketat dan keras sebagai bujangan untuk mengajarkan proses kinsapan Brahman kepada kita. Kumara bersaudara tersebut adalah inkarnasi-inkarnasi yang dikuasakan sebelum Kumara bersaudara melaksanakan jenis perbuatan penuh disiplin dan keras.
Semuanya memperoleh kualifikasi seorang Brahmana. Contoh ini menunjukkan bahwa seorang harus memperoleh kualifikasi sebagai seorang Brahmana, bukan hanya menurut kelahiran, melainkan juga berdasarkan sifat dan kemuliaan. Seorang dapat melaksanakan proses keinsapan Brahman. Selanjutnya, sloka 8. Tirtiyam rsi sargam wae dewarsi tvam upetyasa tatram satwata macasta naiskarmyam karmanam yataha. Artinya, pada zaman para resi, personalitas Tuhan Yang Maha Esa menerima inkarnasi ketiga yang dikuasakan dalam bentuk Dewa Resi Narada, resi yang mulia di kalangan para dewa. Beliau mengumpulkan ulasan-ulasan Weda yang menyangkut dan memberikan semangat bagi perbuatan yang tidak dimaksudkan untuk membawakan hasil atau pahala. Penjelasan: Resi Agung Narada adalah inkarnasi yang dimandatkan oleh Tuhan dalam mengajarkan pelayanan suci di seluruh alam semesta. Semua pecinta Tuhan di seluruh alam semesta dan di berbagai planet tempat berjenis-jenis kehidupan berada merupakan siswa-siswa beliau. Srila Vyasadeva, penyusun Srimad Bhagavatam pun salah seorang muridnya. Narada juga penyusun Narada Pancharatra, yaitu Weda yang secara khusus berisi uraian tentang pelayanan suci kepada Tuhan. Narada Pancharatra tersebut mendidik para karmi, yaitu orang yang mengharapkan pahala agar mereka bisa lepas dari ikatan kerja yang berpahala. Roh-roh terikat kebanyakan tertarik pada pekerjaan yang berpahala karena mereka hendak menikmati hidup dari hasil keringatnya sendiri. Seluruh alam semesta dipenuhi oleh entitas hidup yang melakukan perbuatan demi pahala dalam segala aspek kehidupan. Pekerjaan yang mengharapkan pahala itu meliputi segala jenis rencana pengembangan ekonomi, namun telah diatur oleh hukum alam bahwa setiap perbuatan mempunyai reaksi sebagai akibatnya, dan pelakunya diikat oleh reaksi-reaksi tersebut. Roh-roh terikat kebanyakan tertarik pada pekerjaan yang berpahala karena mereka hendak menikmati hidup dari hasil keringatnya sendiri. Seluruh alam semesta dipenuhi oleh entitas-entitas yang melakukan perbuatan demi pahala dalam segala aspek kehidupan. Pekerjaan yang mengharapkan pahala itu meliputi segala jenis rencana pengembangan ekonomi, namun telah diatur oleh hukum alam bahwa setiap perbuatan mempunyai reaksi sebagai akibatnya, dan pelakunya diikat oleh reaksi-reaksi tersebut, baik maupun buruk. Reaksi pekerjaan baik ialah adanya kemakmuran yang bersifat material, sedangkan reaksi pekerjaan buruk ialah adanya penderitaan yang bersifat material. Namun keadaan material baik apapun yang disebabkan, keadaan material baik apa yang disebut kebahagiaan maupun apa yang disebut duka cita, pada hakikatnya semua hanyalah dimaksudkan untuk duka cita saja. Orang materialistik yang bodoh itu tidak mempunyai keterangan tentang bagaimana cara memperoleh kebahagiaan yang abadi dalam keadaan bebas ikatan. Sri Narada memberitahukan kepada pekerja bodoh yang mengharapkan pahala tersebut bagaimana caranya menginsapi kebahagiaan sejati. Beliau memberi petunjuk kepada orang yang keadaannya sakit di dunia ini, bagaimana seorang bisa menciptakan kesibukannya yang bisa mengantarkan dirinya untuk berpartisipasi pada kehidupan spiritual. Seorang dokter menyembuhkan pasiennya yang menderita sakit perut akibat memakan makanan yang terbuat dari produk susu dengan menyuruhnya minum susu yang telah menjadi yogurt. Jadi penyebab sakit dan penyembuhannya mungkin sama, namun harus ditangani oleh seorang ahlinya seperti Narada. Bhagavad Gita juga memberikan penyelesaian yang sama, yakni melakukan pelayanan kepada Tuhan melalui hasil pekerjaan kita. Itu akan membawa kita sampai pada jalan Naiskarmya atau pembebasan. Demikian pembacaan Srimad Bhagavatam pada hari ini. Terima kasih telah menyimak. Sampai jumpa esok pada waktu dan kesempatan yang sama. Semoga semuanya sehat, berbahagia, segala karunia datang dari segala penjuru. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. So, the direct explanation is very nice explanation is given